Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pecinta ruqyah dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Abdurrahman Official, ya. Pada video saya kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh sebagian besar orang tentang seputar ruqyah ini teman-teman sekalian, ya. Pada video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu ruqyah. Dan tentunya kita sudah rincikan bagaimana pengertiannya, dan ruqyah itu dibagi menjadi dua. Nah, pada video saya kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh sebagian besar orang. Mungkin sebagian daripada teman-teman yang sedang menonton video ini. Ya, apakah itu? Yaitu tentang apakah boleh kita meminta diruqyah? Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan ini selalu diajukan oleh orang-orang kepada sebagian besar ruqyah, para peruqyah. Ustadz, apakah boleh saya meminta ruqyah? Kan ada hadisnya Ustadz, dilarang. Bahkan ada lagi yang mengatakan, kan ada Ustadz yang bilang tidak boleh meminta diruqyah. Kan ada fulan yang bilang bahwa tidak boleh meminta ruqyah karena dilarang oleh agama, dilarang oleh Nabi. Seperti itu. Bahkan saya pun pernah ditanyakan seperti itu teman-teman. Ya, setelah dia konsultasi dia mengatakan, tapi saya takut Ustadz, karena ada Ustadz yang waktu saya pernah meruqyah sama dia bilang tidak boleh meminta diruqyah, ya, karena itu dilarang, begitu. Terus bagaimana? Apa solusinya? Ya harus ruqyah mandiri. Terus diajarkan tidak? Iya Ustadz, tapi susah, ya, gangguannya tidak mau hilang-hilang. Nah, jadi dalam video saya kali ini teman-teman sekalian, kita akan bahas masalah ini, ya. Apakah boleh kita itu meminta diruqyah? Ya, kita datang kepada seorang peruqyah, seorang ustadz yang bisa dia meruqyah, kemudian kita minta, Ustadz, ruqyah saya. Apakah boleh? Nah, kita akan bahas pada bahasan video kita kali ini, ya. Sebelum kita mulai teman-teman sekalian, jangan lupa dukung terus channel YouTube saya ini, ya, Abdurrahman Official, dengan cara like, komen di kolom komentar saya di bawah video ini, kemudian di share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa teman sekalian, ya, di video ini di subscribe, ya, channel YouTube saya ini di subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, ya. Subscribe itu gratis, dan saya doakan semoga kayak Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala kepada teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya ini dengan cara mensubscribe, sehingga jarinya itu bermanfaat buat teman-teman sekalian, ya. Baik teman-teman, ya, yang selalu ditanyakan oleh sebagian masyarakat kita, bahkan mungkin antum sendiri, ya, yang masih ada di benaknya, apakah boleh kita itu meminta diruqyah, datang kepada ustadz, datang kepada peruqyah, kemudian meminta kita itu agar kita diruqyah, kita yang meminta, apakah boleh? Nah, karena ada hadis gitu, ya, karena ada hadis yang melarang tentang meminta diruqyah. Memang ada teman-teman sekalian, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih, ya, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, dari Imron, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sabdanya, akan masuk surga dari umatku 70.000 dengan tanpa hisab. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, humul ladzina la yaktawun wa la yatatayyarun wa la yastarkun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan sundutan besi panas. Ya, kemudian mereka yang tidak mengundi nasib, tatoyur, ya. Tatoyur itu apa ya?
mengait-ngaitkan sesuatu, ya, mengait-ngaitkan sesuatu dengan masalahnya dia, ya, seperti kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, dia katakan, oh ini kayaknya mau ada tamu, gatal tangan ini kayaknya mau terima uang. Nah, seperti itu, mengait-ngaitkan sesuatu, ya. Cicak berbunyi, kemudian dikatakan, aduh ini benar, itu dia kait-kaitkan sesuatu. Nah, itu tatoyur. Nah, itu tidak akan, itu kata Rasulullah, mereka yang tidak bertatoyur. Kemudian yang ketiga itu wala yastarkun. Nah, ini bahasan kita, ya. Mereka yang tidak meminta diruqyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, dan mereka, ya, hanya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Ini hadisnya teman-teman sekalian, ya. Ya, banyak yang bertanya, banyak yang ragu, ya, masalah ini meminta diruqyah. Ya, ada ustadz, ada oknum, ada teman-temannya yang mengatakan jangan kamu meminta ruqyah, ya, karena itu dilarang, ya, kamu tidak akan masuk surga tanpa hisab, ya, dan itu menghilangkan tawakalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, bagaimana menyikapi hal ini? Ya, tentunya ini butuh kajian yang lebih luas lagi, akan tetapi dalam video ini saya akan ringkaskan sedikit, ya, dari apa yang sudah saya ketahui dan apa yang sudah saya pelajari kepada ustadz-ustadz saya, yaitu para senior-senior ruqyah, ya, tentunya teman-teman sekalian. Jadi untuk menyikapi pertanyaan ini teman-teman sekalian, di dalam hadis tersebut, ya, di dalam hadis tersebut banyak para ulama, ya, banyak para ulama. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab, salah satunya yang saya sedang geluti sekarang ini, yang sedang saya pelajari, yaitu kitab dari Ustadz Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh, ya. Tentunya di dalam kitab tersebut, ya, mengenai mengupas tuntas masalah gangguan jin, sihir dan ain dan bagaimana cara mengobatinya. Di dalam kitab tersebut, ya, di situ para ulama, ya, banyak para ulama yang mengatakan bolehnya kita itu meminta diruqyah, teman-teman sekalian, ya, bolehnya kita itu meminta diruqyah, ya. Terus bagaimana kita untuk menguatkan bahwa ada hadis itu sehingga akan bertentangan dengan kalau kita itu meminta diruqyah, karena ada hadis yang melarang. Nah, tentunya teman-teman sekalian, di dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan ruqyah, yang dimaksud di situ adalah ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, ya. Tentunya kita sudah bahas pada video kita yang sebelumnya, ya, ruqyah itu dibagi menjadi dua. Ada ruqyah yang syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Karena beberapa hadis yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk meminta untuk ruqyah, ya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain, ya. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku agar aku itu, ya, meminta ruqyah dari ain, ya. Jadi Rasulullah perintahkan kepada Aisyah, ya, mintalah ruqyah dari ain, ya. Rasulullah tidak katakan wahai Aisyah ruqyahlah mandiri, tidak, teman-teman sekalian, ya. Wahai Aisyah sini aku ruqyah, gitu, tidak ada. Kata Rasulullah an astarqiya minal ain, mintalah ruqyah dari ain. Seperti itu. Rasulullah perintahkan kepada Aisyah untuk meminta diruqyah, ya. Di dalam hadis yang lain juga, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi istri beliau yang lain, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang budak yang mukanya itu belang, ya, penyakit. Maka kata Rasulullah istarkulaha, ya, mintakan ruqyah untuk dia. Jadi sekali lagi dalam hadis ini kata Rasulullah mintakan ruqyah untuk dia, istarkulaha, ya. Rasulullah perintahkan agar budak itu mintakan ruqyah untuk dia, ya. Rasulullah tidak katakan suruh dia ruqyah mandiri. Tidak, teman-teman sekalian, ya. Di dalam hadis itu Rasulullah perintahkan agar, ya, dia itu meminta untuk diruqyah, seperti itu, ya. Kemudian di dalam asar yang lain dari
seorang sahabat namanya siapa ya? Usama ya, Usama bin Abil As ya. Dari Usama bin Abil As bukan Usama, Utsman ya. Dari Utsman bin Abil As. Beliau ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat menjadi pegawai di kota Taif. Ya, dari asar ini beliau menceritakan ya, Utsman bin Abil As ini radhiyallahu an menceritakan bahwa aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menggangguku di dalam sholatku sehingga aku tidak menyadari sholatku. Maka kata Rasulullah, wadzalika syaitan, itu adalah syaitan ya. Mendekatlah ya. Maka aku pun mendekat, kata Utsman bin Abil As. Kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepuk dadaku dan mengatakan, ukhruj aduwallah, ukhruj aduwallah, ukhruj aduwallah ya. Nabi Muhammad SAW membacakannya 3 kali ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan aku untuk pergi, maka aku pun pergi ya. Kata Usama bin Abil As, setelah itu aku tidak merasakan dia datang menggangguku lagi. Nah, di dalam asar ini teman-teman sekalian, bahwa Utsman bin Abil As datang kepada Nabi untuk konsultasi, meminta diruqyah ya. Kata para ulama di sini, Utsman bin Abil As datang untuk meminta diruqyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Datang ya. Dan ini sama sekali tidak mengurangi rasa tawakal para sahabat dan tentunya dari Nabi SAW. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk meminta diruqyah kepada seorang budak itu, mintakan ruqyah untuk dia. Ya, Nabi adalah orang yang paling tinggi tawakalnya. Ya, dan di dalam hadis yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya kan, ada seorang sahabat yang bertanya tentang bagaimana tentang ruqyah kami. Ya, kami sudah meruqyah pada zaman jahiliyah. Kata Nabi SAW, tidak mengapa meruqyah selagi di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam hadis yang lain dari Usama bin Suraik, ya, beliau menceritakan bahwa saya pernah satu kali bersama dengan Rasulullah SAW, kata Usama bin Suraik ini. Kemudian datanglah rombongan Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, apakah boleh kami berobat? Maka kata Rasulullah, berobatlah wahai hamba Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidaklah menurunkan penyakit melainkan bersama obatnya, ya, kecuali penyakit tua, seperti itu. Jadi dalam asar ini, ya, dari cerita daripada Usama bin Suraik ini, bahwasanya Rasulullah itu perintahkan kita untuk pergi berobat, ya, pergi berobat kita, ya. Bahkan di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Maka datanglah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui, ya. Datanglah kepada peruqyah untuk kita itu supaya diruqyah. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi kita meminta untuk diruqyah, ya, selagi ruqyah itu ruqyah syar'iyah, maka itu tidak mengapa. Dan itu sama sekali tidak, ya, bertentangan dengan tawakal kita. Ya, sama sekali tidak bertentangan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau kita itu lapar, maka kita makan. Kita haus, maka kita harus minum. Kita sakit, maka kita harus berobat. Dan Rasulullah anjurkan kita untuk berobat. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi, apakah boleh kita itu meminta untuk diruqyah? Maka jawabannya boleh. Ya, selagi ruqyah yang kita meminta kepada orang tersebut adalah ruqyah yang syar'iyah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, ya. Semoga apa yang sudah saya sharing dan berbagi kepada teman-teman sekalian ini itu bisa dipahami
dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang selalu bertanya dan ragu tentang masalah ruqyah ini, apakah boleh kita itu meminta di ruqyah? Maka jawabannya boleh, ya. Di dalam hadis itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Aisyah, mintalah ruqyah dari ain. Dari hadis yang kedua lagi, Rasulullah perintahkan kepada budak yang didapati di dalam yang didapati oleh Rasulullah ketika datang kepada istri beliau Ummu Salamah, kata Rasulullah, istarkulaha, mintakan ruqyah untuk dia, ya. Rasulullah tidak pernah katakan ruqyahlah mandiri seperti itu, ya. Jadi Rasulullah di dalam beberapa hadis itu perintahkan kepada beberapa orang termasuk istri beliau untuk meminta diruqyah, dan kepada seorang budak yang ada penyakit di mukanya itu yang belang untuk mintakan ruqyah untuk dia. Dan dari asar Utsman bin Abil As ini, dia datang kepada Rasulullah untuk meminta diruqyah, ya. Kemudian Rasulullah ruqyah dia, ya, dengan ditepuk-tepuk dadahnya dengan mengatakan ukhruj adu wallah. Kemudian di dalam asar juga dari Usama bin Suraik, ya, bahwa ada rombongan Badui bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami berobat? Maka kata Rasulullah, berobatlah wahai hamba Allah, karena Allah menetapkan satu penyakit, Allah juga meletakkan obatnya, ya, kecuali penyakit tua. Di situ Rasulullah anjurkan kita untuk pergi datang berobat, ya. Kita ke dokter saja kita boleh. Bolehkah kita pergi ke dokter untuk minta berobat? Boleh. Apalagi dengan ruqyah syariah ini, teman-teman sekalian. Kalau ada pengobatan yang paling baik di muka bumi ini, itulah ruqyah, ya. Itulah ruqyah, dan ruqyahnya adalah ruqyah syariah, teman-teman sekalian. Selagi ruqyah itu masih menetapkan hukum-hukum Al-Quran di dalamnya dan zikir-zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dipahami maknanya, yang tidak mengandung kesyirikan. Jadi begitu teman-teman, ya. Semoga bermanfaat dan bisa disampaikan kepada masyarakat kita yang mereka masih meragukan tentang masalah meminta di ruqyah ini, teman-teman sekalian, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.